pagi anak-anak ibu. Pada pagi hari ini ibu akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Asal Mula Nama Kota Cianjur. Sebelum itu ibu mau bertanya, ada tahu? Anak-anak ibu tahu nggak kota Cianjur itu di mana? Lalu apa yang terjadi dengan kota Cianjur? Baik, karena anak-anak ibu tidak mengetahuinya, ibu akan menceritakan dongeng yang berjudul Asal Mula Nama Kota Cianjur. Pada zaman dahulu, di daerah Jawa Barat, hiduplah seorang lelaki yang sangat kaya raya. Sawah dan lading di daerah tersebut menjadi miliknya. Para penduduk desa menjadi buruh tani kepada lelaki kaya tersebut. Tetapi rakyat atau penduduk desa menjuluki lelaki kaya itu menjadi sebagai seorang Pak Kikir. Kenapa ya penduduk-penduduk itu menjuluki bapak yang kaya itu menjadi Bapak Kikir? Ada yang tahu anak-anak ibu apa Kikir itu? Ya, Kikir itu berarti pelit. Bapak itu makanya dibuat julukan Pak Kikir karena dia sangat pelit kepada rakyat-rakyat atau buruh taninya. Bukan pada buruh taninya saja rupanya dia kikir. Dia kikir kepada anaknya. Walaupun anaknya cuma satu-satunya laki-laki, dia tetap kikir. Untung saja anaknya Pak Kikir tidak menuruni sifat ayahnya. Anaknya itu baik, dia rajin membantu masyarakat desa tersebut tanpa sepengetahuan orang tuanya. Menurut anggapan dan kepercayaan masyarakat di desa itu, jika menginginkan hasil panen yang bagus untuk kedepannya, harus dibuat sebuah syukuran. Karena Pak Kikir berpikir dia gini, kalau nggak kubuat syukuran itu, nanti nggak bagus pula hasil panenku. Ya kan? Jadi dia membuat syukuran. Diundangnya lah semua masyarakat desa. Masyarakat yang bekerja jadi buruh taninya. Ya kan? Lalu pemikiran penduduk desa itu, enak lah ini nanti aku pasti akan makan kenyang. Kan pasti banyak makanan yang bisa aku makan. Dengan semangatlah penduduk itu datang ke rumah Pak Kikir, ke pesta syukuran tersebut. Rupanya sampai di sana makanannya cuma sedikit, enggak banyak. Lari dari pemikiran penduduk tersebut, ya kan? Lalu pemikiran mereka kayak gini, makanannya sedikit, masa dia buat syukuran? Aduh, memanglah kalau sudah kikir, ya kikir aja, ya kan? Di tengah-tengah syukuran tersebut, datang seorang nenek tua membawa tongkat, ya kan? Lalu kata nenek tua ini seperti ini, Tuan, berilah saya sedekah, walaupun hanya sesuap nasi. Seperti itu kata nenek itu, ya kan? Lalu kata Pak Kikir ini kayak gini dia, apa? Sedekah? Kamu pikir masak nasi itu tidak perlu jerih payah, hah? Baru katanya, berilah saya sedikit saja harta yang berlimpah ruah itu, Tuan. Katanya, tidak, cepat pergi dari sini. Kalau tidak, aku akan menyuruh tukang pukul untuk memukuli kamu. Udah, lalu nenek tua itu tampak mengeluarkan air mata, ya kan? Terus nenek tua itu diusir dari syukuran itu dengan kasar. Karena Pak Kikir tidak mau memberinya, ya kan? Langsung dia meninggalkan rumah Pak Kikir itu. Melihat kejadian itu, putranya Pak Kikir sangat sedih. Diam-diam dia mengambil jatah makan siangnya, lalu dikejarnya nenek tua itu.
Udah sampai deh serupai nenek tua itu kan. Baru diberikanlah makanan itu kepada si nenek. Nenek itu merasa gembira. Yeay, sungguh baik engkau anak. Semoga kelak hidupmu menjadi mulia. Seperti itu kata nenek tersebut kepada anak Pak Kikir. Setelah itu anak muda itu pergi. Si nenek pun melanjutkan perjalanannya. Sampailah dia di suatu bukit dekat desa. Dia berhenti sejenak. Dilihatnya lah rumah milik Pak Kikir yang paling besar di desa itu. Sementara penduduk sekelilingnya menderita karena ketamakan Pak Kikir. Karena melihat kelakuan Pak Kikir tersebut, nenek itu marah dan berkata, Ingatlah Pak Kikir, keserakahan dan kekikiranmu akan menenggelamkan dirimu sendiri. Tuhan tak akan menimpakan hukuman kepada Tuhan akan menimpakan hukuman kepadamu. Nenek itu lalu menancapkan tongkatnya di tanah. Cek, kata kayak gitu kan. Dicabutnya tongkat itu. Dari lubang tongkat itu keluarlah air yang sangat deras. Makin lama air itu makin deras dan menuju desa tempat Pak Kikir dan anak Pak Kikir dan masyarakat desa. Baru teriak ada orang desa katanya, banjir datang dari lembah itu. Anak Pak Kikir segera menganjurkan orang-orang agar segera meninggalkan desa dan lari ke atas bukit. Cepat, kata anak Pak Kikir kayak gini. Cepat, tinggalkan desa ini. Larilah ke bukit yang aman, kata anak Pak Kikir. Lalu ada yang bertanya, tapi sawah dan ternak bagaimana? Ya kan, jawab anak Pak Kikir lagi. Kalian pilih mana? Pilih harta atau jiwa atau nyawa? Sudah tidak ada waktu untuk membawa harta lagi. Pergi, katanya. Anak Pak Kikir yang bijak itu terus berteriak mengingatkan penduduk desa untuk pergi. Dan dia pun membujuk ayahnya segera pergi dan keluar dari rumah menuju ke bukit. Tetapi kata kayak gini sama ayahnya. Ayah, cepat tinggalkan rumah ini. Kalau tidak, segera keluar menyelamatkan diri. Apa? Kata ayahnya. Lari begitu saja, tolol, katanya. Aku harus mengambil peti harta karunku yang kusimpan di dalam tanah. Katanya gitu. Masih dipikirkannya hartanya kan. Padahal sudah banjir daerah situ ya kan. Memanglah pelit kali dia ya kan. Lalu karena tidak ada waktu, anak Pak Kikir pun segera berlari ke bukit. Dia tidak memikirkan harta, tidak memikirkan lagi ayahnya. Yang penting dia selamat. Ya kan? Baru banyaklah sebagian masyarakat desa itu dan anak Pak Kikir selamat. Dia sudah di atas bukit ya kan? Lalu mereka melihat, karena udah di atas, bisalah mereka melihat daerah atau desanya. Dilihatnya kayak gini. Wih, tenggelam. Wih, udah jadi lautan. Katanya kayak gitu ya kan. Kemudian masyarakat itu memutuskan untuk mencari daerah baru. Daerah baru untuk apa? Anak-anak ibu tahu tidak daerah untuk apa? Iya, benar. Daerah untuk tempat mereka tinggal. Lalu penduduk desa itu mengangkat anak Pak Kikir menjadi pemimpin yang baru. Ya kan? Putra Pak Kikir ini dia karena begitu baiknya anak Pak Kikir ini, dia menganjurkan penduduk untuk mengolah tanah yang telah dibagi rata. Pemimpin desa baru anak Pak Kikir ini mengajari cara menanam padi dan bagaimana mengairi sawah itu secara baik. Ya kan? Supaya apa? Biar baik. Supaya padinya banyak, ya kan? Kemudian lama-kelamaan desa itu dinamakan Desa Anjuran. Penduduk desa selalu menaati dan mematuhi aturan pimpinannya. Lama-kelamaan desa itu berkembang
menjadi kota yang kecil yang disebut Cianjur. Ci berarti air. Berarti Cianjur berarti daerah yang mengandung apa? Anak ibu tahu nggak? Ya, mengandung air. Anjuran pemimpin desa dijadikan pedoman para petani dalam mengelola sawah. Maka sampailah sekarang ini beras Cianjur dikenal sangat enak dan gurih. Sekian cerita ibu.